Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita ya. Minggu kemarin ibu sudah sampaikan bahwa pada hari ini kita akan belajar ikatan ion. Kompetensi dasarnya untuk menganalisa proses kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada ikatan ion ini supaya kalian bisa menggambarkan susunan elektron valensi atom gas mulia, baik duplet ataupun oktet, dan elektron valensi bukan gas mulia. Kemudian, bisa menjelaskan kecenderungan suatu unsur untuk mencapai kestabilannya dengan cara serah terima elektron atau yang disebut dengan ikatan ion. Kemudian, bisa menganalisis proses terjadinya ikatan ion dan contoh senyawanya. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Coba perhatikan nak, gambar ini. Bandingkan mana yang lebih stabil, gambar yang pertama atau gambar yang kedua? Ya, tentu dia gambar yang kedua. Kenapa? Karena dia ada, kalau ini kalian lihat, coba perhatikan, ada dua orang, jadi ada teman untuk bercerita. Seperti itu juga atom. Atom itu ingin stabil. Bagaimana dia stabil? Dia butuh atom yang lain. Bagaimana dia mengikat atom yang lain? Ini yang akan kita pelajari ya. Coba lihat. Tadi atom itu cenderung ingin stabil atau bisa berikatan dengan atom yang lain itu harus mengikuti dengan aturan oktet atau yang disebut aturan oktet, yaitu berjumlah elektron valensinya harus berjumlah 8 atau duplet, elektron valensinya harus 2. Coba perhatikan konfigurasi gas mulia ini. Helium, elektronnya kan ini ada 2. Kemudian neon, itu elektronnya ada 10. Di kulit pertama dia berisi 2, di kulit 8 berisi 8. Kemudian argon, di kulit pertama dia berisi 2 buah elektron, ini lihat gambarnya ya. Kemudian di kulit kedua dia berisi 8. Di kulit ketiga dia berisi 8. Bagaimana cara mengisi elektron ini di kulit-kulit? Di kulit-kulit atom kita sudah pelajari itu di struktur atom. Bagaimana membuat konfigurasi elektron berdasarkan kulit, itu sudah kita pelajari. Makanya syarat untuk mempelajari ikatan ion ini, kita harus bisa konfigurasi elektron. Coba lihat bagaimana kestabilan konfigurasi gas mulia. Gas mulia itu kan stabil, dan atom lain ingin stabil, cenderung seperti gas mulia. Bagaimana caranya? Itu dengan 2 cara. Yang pertama itu serah terima elektron. Ya, ada yang menyerahkan elektron dan ada yang menerima elektron. Itu yang disebut ikatan ion. Kemudian dengan pemakaian bersama elektron. Itu yang disebut dengan ikatan kovalen. Pada pagi hari ini khusus kita mengenai ikatan ion. Nah, bagaimana atomnya untuk mencapai stabilan seperti gas mulia? Contoh, lihat ini atom Li dengan nomor atom 3. Li dengan nomor atom 3 ini dekat dengan siapa? Helium kah, neon, argon, krypton, xenon, radon? Tentu dia dekat dengan helium karena nomor atom helium berapa? 2. Sedangkan neon itu 10, maka lebih dekat dengan helium 2. Maka konfigurasi dari Li itu kan 21 di kulit K2 di kulit L1. Jadi supaya dia punya 2 elektron valensi, maka satu ini cenderung dia
menerima atau melepaskan. Supaya dia 2, tentu ini kita lepaskan satu buah elektron. Sehingga L ini dilepas, jadilah dia Li positif. Kalau dia melepaskan satu buah elektron, berarti dia menjadi Li positif atau ini sudah stabil. Atomnya sudah stabil. Coba lihat bagaimana Cl dengan nomor atom 17, dia mencapai kestabilan. Cl dengan nomor atom 17, dia cenderung dekat dengan manakah? Gas mulia ini tentu dengan argon. Kenapa argon? Karena argon mempunyai nomor atom 18. Helium 2, neon 10, argon 18. Karena lebih dekat 18 daripada 10, ya kan? Makanya argon itu lebih cenderung dia seperti argon. Ya, makanya kalau kita buat konfigurasinya ini 287. Supaya dia 18, tentu ini kita lepas yang 7 atau kita menerima. Tentu dia menerima. Berapa elektron? 1 buah elektron supaya dia 18. Nah, sehingga dia Cl ini masuk 1 buah elektron, jadilah dia Cl-. Kalau dia masuk, itu membentuk ion negatif. Sehingga Cl-, jadilah dia stabil, ya. Nah, contoh yang lain, atom Ca dengan nomor atom 20. Dekat kemanakah dia? Dekat ke argon, karena argon tadi berapa? 18. Kalau neon 10, kripton 36. Dia seperti argon. Dibuatlah konfigurasinya. Ca dengan nomor atom 20, 2882. Supaya dia 18, tentu ini kita harus lepas. Berapakah elektronnya supaya 18 ini? Tentu 2. Lepaskan Ca ini 2 buah elektron, ini lepas. Jadilah dia Ca2 positif. Sehingga unsurnya sudah stabil. Kemudian atom O. Atom O dekat dengan mana? Neon, karena neon itu 10. Atom O ini dekat dengan neon, karena neon itu nomor atomnya 10. Jadi supaya O ini 10, kalau kita buat konfigurasinya ini 26, tentu ini harus kita apa? Menerima atau melepas? Supaya ini 10, tentu dia harus menerima. Menerima berapa elektron? Tentu 2 elektron, supaya dia jadi 10. Ini kan 2 tambah 6, 8. Supaya 10 tambah 2 buah elektron. Nah, masuklah 2 buah elektron, sehingga membentuk O2-. Jadi, ini sudah stabil. Itulah dia cara-cara atom itu stabil. Bagaimana dia membentuk ikatan ion? Ikatan ion itu terjadi antara atom yang melepaskan elektron atau unsur logam dengan atom yang menangkap elektron, itu cenderung unsur non-logam. Contoh, coba lihat ini ikatan Li2O, ya. Berarti ini atom Li dengan O. Kalau Li itu konfigurasinya 21, maka cenderung ini melepas 1 buah elektron, sehingga membentuk Li positif. Kemudian O dengan nomor atom 8, kalau kita buat konfigurasinya 26, maka cenderung ini membutuhkan 2 buah elektron, sebagaimana yang dijelaskan tadi, ya. Sehingga membentuk O2-, sehingga satu atom O itu membutuhkan 2 atom Li. Karena O itu kan butuh 2, sedangkan Li tadi melepaskan 1 buah elektron. Kemudian contoh NaCl. Na dengan nomor atom 11. Kalau kita buat konfigurasinya 281, cenderung ini melepaskan 1 buah elektron.
Kemudian O dengan nomor atom 8. Konfigurasinya 26. Cenderung ini menerima 2 buah elektron. Coba lihat ini transfer elektronnya. Al tadi ini melepaskan 3 buah elektron, sedangkan O menerima 2 buah elektron. Ya, ini melepaskan, ini kan 2 setiap apa ini dikasih 2. Coba lihat, sehingga yang terbentuk 2 atom Al membutuhkan 3 atom O, ya. Jadi ikatan yang terjadi itu Al2O3, senyawa yang terbentuk, ya. Ya, itulah dia contoh dari ikatan ion. Kesimpulan kita pada pagi hari ini, yang pertama, setiap atom cenderung ingin stabil seperti gas mulia. Kemudian yang kedua, ikatan ion adalah ikatan yang terjadi antara atom yang melepaskan elektron, unsur logam, dengan atom yang menangkap elektron, unsur non-logam. Yang ketiga, atom yang melepaskan elektron membentuk ion positif, sedangkan yang menerima elektron membentuk ion negatif. Demikianlah pelajaran kita mengenai ikatan ion pada pagi hari ini. Ibu ucapkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.